Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kembali lagi dalam channel GLN Misteri. Sekarang GLN Misteri akan menceritakan misteri Gunung Lawu yang banyak mitos yang beredar di Gunung Lawu di kalangan para pendaki Gunung Lawu dalam negeri dan pendaki mancanegara. Banyak keanehan, keganjilan, kejanggalan yang pernah dialami oleh pendaki-pendaki di sana. Gunung Lawu berbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan Gunung Lawu itu mempunyai dua akses untuk mendaki ke sana ya. Akses yang pertama itu Cemoro Sewu dan akses kedua Candi Cetong. Dan Gunung Lawu mempunyai 3 puncak yang sangat mistis dan banyak pula beredar mitos-mitos juga di puncak tersebut. Ada puncak Hargo Gumiling, ada puncak Hargo Dalem, ada puncak Hargo Dumilah. Saya akan menceritakan misteri-misteri di sana. Dari keindahannya Gunung Lawu, panoramanya, keindahan alam yang asri di Gunung Lawu tersebut, banyak beredar pula misteri atau mitos-mitos di gunung tersebut. Kalau kata orang Jawa itu wingitan, yang berarti sangat sakral ya, sangat sakral, sangat bukan bahaya tapi sangat disakralkan atau disucikan bagi orang-orang Jawa di sana. Karena Gunung Lawu juga tempat para raja, tempat tilasnya para orang-orang terdahulu, dan banyak juga acara-acara adat di Gunung Lawu tersebut. Ada satu cerita, satu kisah di Gunung Lawu itu yang mengisahkan sangat sedih juga ya, dari pendaki di tahun 2000 kurang lebih 2016 atau 2017. Di situ korbannya yang bernama Andi Sulistiawan atau Andi Sulistiawan. Almarhum itu entah dia tadinya seperti apa sampai dia meninggal di sana dalam keadaan telanjang dada, memakai celana panjang hitam. Ketika detik-detik almarhum Andi Sulistiawan itu ditemukan dengan keadaan tidak bernyawa, ada seorang pendaki yang melihat almarhum itu sedang membawa kayu bakar. Tetapi yang janggal dari pendaki tersebut, almarhum ini melepas bajunya, padahal keadaan atau cuaca di sana di Gunung Lawu itu sangat dingin. Tapi dia melepas baju dan jaketnya untuk menutupi kayu bakar tersebut. Akhirnya si pendaki yang satu lagi bertanya kepada almarhum, "Mas, untuk apa itu kayu bakar?" Cuman almarhum hanya menjawab, "Untuk si Embo." Nah, semakin keganjilan tersebut, semakin bertanya-tanya, "Embo itu siapa?" Tapi almarhum tidak menjawab Embo itu siapa. Dia pergi begitu saja, si almarhum. Seling beberapa hari, almarhum itu ditemukan tidak bernyawa di dekat bukit atau dekat puncak Gunung Lawu, dalam keadaan memang tidak memakai jaket atau kaos ya, telanjang dada dengan memakai celana panjang. Di situ juga banyak sumber yang menceritakan misterinya almarhum Andi Sulistiawan tersebut, dan juga pengalaman pribadi saya bersama teman juga. Kebetulan saya pun tidak mendaki, tapi teman mendaki ke sana itu adiknya meninggal dunia, tapi bukan meninggal di Gunung Lawu, meninggalnya setelah pulang dari Gunung Lawu. Si almarhum pun sakit awalnya sampai kurus kering, dan kawan saya bertanya, "Bang, ini kenapa sakitnya?" Saya bilang, "Habis dari mana?" "Habis dari puncak Lawu, turun, dia sakit."
sampai kurus kering dan sampai almarhum meninggal. Saya tanya, ada apa? Dia pernah membawa apa dari puncak tersebut? Pernah mengambil sesuatu kah? Atau seperti apa? Ini ada chatannya juga sama saya ya, atau ngobrol sebelum si almarhum meninggal. Nah, ini dia chatannya, nanti kita kirim gitu biar tahu semua. Nah, kawan saya menjawab, dia habis mengambil daun, Bang. Habis mengambil daun untuk membersihkan air seninya. Mau berarti si almarhum tersebut kencing di puncak tersebut, tidak permisi, tidak kulonun. Dia asal kencing dan asal membersihkan kemaluannya dengan daun. Karena memang itu Gunung Lawu itu banyak sekali mitos ya yang beredar, banyak sekali misteri, kejanggalan, karena Gunung Lawu itu tempat tilasnya para raja dulunya. Dari Raja Brawijaya, dari Ki Sabdo-Palon. Di sana tempat tilasnya para raja-raja. Dan misteri di Gunung Lawu bukan hanya itu juga. Sering pendaki yang hilang atau sering ada sesuatu. Nah, yang lebih yang saya pernah ini juga tahu, di sana ada yang namanya Kiai Jalak. Ini dia misterinya. Kiai Jalak adalah seekor burung jalak. Jadi para pendaki yang bertemu atau para pendaki yang hatinya bersih, para pendaki yang punya sopan santun, misalkan dia tersesat dalam puncak Gunung Lawu atau tersesat di hutan Gunung Lawu, dia akan dibimbing oleh Kiai Jalak di situ. Tetapi kalau hatinya jelek, hatinya tidak ada niatan baik, kemungkinan nggak akan bisa melihat atau bertemu dengan Kiai Jalak atau burung jalak tersebut. Dan misteri selanjutnya itu adalah pasar jin atau pasar setan di sana. Banyak sekali juga pengalaman-pengalaman pendaki itu ketika hampir sampai ke puncak, dia mengalami misteri atau mengalami kontak-kontak suara goib di pasar goib tersebut. Mitosnya dari beberapa kuncen, kalaupun mendengar suara-suara kayak ada tawar-menawar atau ada suara-suara yang menawarkan dagangannya dari bangsa tersebut atau bangsa jin, kita harus membarter. Maksudnya membarter itu kita lemparkan uang, entah uang logam seberapapun, tapi kita ambil batu di sana. Itu mitosnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Parah, serem banget di sana. Dan di Gunung Lawu itu ada 3 puncak yang tadi saya jelaskan. Ada 3 puncak di mana Hargo Dalem adalah tempat muksonya atau tempat menghilangnya Prabu Brawijaya ya, kalau nggak salah, tempat Prabu Brawijaya Pamungkasan. Nah, itu Hargo Dalem. Tapi Hargo Dumiling adalah tempat di puncak Hargo Dumiling itu adalah tempat di mana pamuksoan atau tempat muksonya Ki Sabdo-Palon. Yang saya dapat informasi ini dari beberapa kuncen juga di sana dan juga banyak versi-versi lain. Dan di situ ada juga Hargo Dumilah. Nah, itu Hargo Dumilah juga tempat yang paling sakral juga. Tempat yang paling sakral di mana di Hargo Dumilah itu di situ banyak orang-orang untuk meditasi atau buat penenangan diri, penenangan batin ya. Di Hargo Dumilah. Jadi ada 3 puncak gunung yang masing-masing namanya berbeda-beda, yang masing-masing kegunaannya berbeda-beda. Nah, itu kan mitos atau suatu ritual yang ada di sana, suatu keyakinan yang ada di puncak Gunung Lawu. Seperti itu. Jadi para pendaki yang ingin mendaki ke Gunung Lawu
tetap harus dijaga yang namanya sopan santun, tutur kata bahasanya harus dijaga. Jangan semena-mena gua bisa, jangan semena-mena nggak ada, itu mitos, ini segala macem. Tapi itu kenyataan. Kenyataannya apa? Kawan saya pribadi 3 minggu yang lalu meninggal dunia ya seperti itu. Entah disebabkan seperti apa, tapi awalnya dia kencing, dia buang air kecil di sana, tidak permisi atau seperti apa, dia metik daun buat membersihkan air seni dia. Pulang, turun dari Gunung Lawu, pulang, dia sakit sampai kurus kering. Nanti cetannya atau ininya semua saya kasih tahu ya. Sampai beliau almarhum ini mengembuskan nafas terakhirnya, di videokan, dikirim ke saya. Begitu. Kita ngambil intisari, ngambil jalan kisah yang terbaiknya ini, kita ngambil pelajaran. Tolong hargai alam, karena intinya kita menghargai alam, alam akan menghargaimu. Kita menghormati alam, alam akan menghormatimu. Nah, itu adalah sebuah kisah misteri yang saya dapat ceritakan kepada sahabat GLN Misteri ini. Tetap kuatkan keimanan kalian juga. Jangan sembrono di alam bebas. Jangan semena-mena di alam bebas. Kita sudah ngambil pelajaran dari beberapa macam pelajaran di Gunung Lawu. Tetap semuanya kita hargai alam ya. Karena hukum alam itu sangat dahsyat. Kalau kamu menghargai alam, alam akan menghargaimu lebih dari itu. Cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa nanti nonton video-video kami ya, misteri-misteri GLN Misteri ini yang mengupas mitos-mitos segala macam dalam kegoiban di suatu tempat, di suatu gunung, di suatu pantai yang beredar mitos-mitos misteri atau kegoiban yang ganjil. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share kepada kawan-kawan semua.